Teman-teman semua, oke. Kita kali ini kajiannya santai ya Ustadz ya, Bapak. Jadi kayak mungkin temanya juga tentang zakat ini sangat lumayan berat ya kalau dibilang-bilang waktunya juga sangat sedikit gitu kan untuk bisa membahas tentang zakat ini. Oke teman-teman, kita diskusi bersama apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin eh, apa ada permasalahan apa tentang zakat di daerah kalian masing-masing gitu. Ustadz sebelumnya saya sendiri mau bertanya juga ya. Ya, Eh, silakan. di di daerah saya ini sering Ustadz kayak apa permasalahan zakat ini eh, membayar zakatnya kepada orang-orang yang guru ya, termasuk gurunya ini ustadz ataupun ustadz kampung yang mungkin bisa dibilang ustadznya itu mampu gitu. Itu termasuknya mustahiknya di bagian apa ya Ustadz gitu? Ke-8 penerima zakat itu. Masuknya ke bagian apa gitu? Apakah kan nggak termasuk ke-8 itu kan maksudnya bisa disebut katanya jihad sebagai orang yang jihad di jalan Allah ya. Kalau Ustadz guru atau guru di kampung itu kan suka ada yang menerima zakat di situ gitu Ustadz. Zakatnya pada ke situ. Itu masuknya apa ya? Oke, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya bisa langsung respon bahwa seperti sebagaimana saya singgung bahwa zakat itu berbeda dengan sedekah, karena zakat itu punya batasan waktu, punya batasan eh, apa namanya harta maupun batasan penerimanya. Nah, ada 8 asnaf atau penerima zakat. Dari mulai fakir, miskin, amil, dan sebagainya. Termasuk adalah fisabilillah. Nah, tentu ada banyak tafsir terhadap fisabilillah ini sebagaimana tafsir di dalam memahami asnaf yang lain. Misalnya asnaf ghorimin. Sekarang ini yang dimaksud ghorimin itu siapa? Apakah korban-korban pinjol itu atau siapa? Atau korban-korban eh, judol misalnya judi online itu apakah bisa disebut warimin atau misalnya rekob budak sekarang kan sudah nggak ada, lalu siapa yang dimaksud budak? Loh, kalau sekarang budaknya nggak ada, lalu apa makna rekob di situ? Apakah kemudian kalau budaknya sekarang sudah nggak ada lalu rekobnya tidak memiliki makna sama sekali? Berarti Quran sudah tidak relevan lagi dong kalau kemudian tidak memiliki makna yang relevan dengan zaman sekarang. Nah, tentu kemudian ulama menafsir ulang bahwa rikob itu bisa dikategorikan orang-orang yang stateless, misalnya orang yang tidak memiliki kewarganegaraan sebagaimana Rohingya dan sebagainya. Atau sebagaimana korban-korban human trafficking misalnya, PKI, PKW yang ditipu untuk diperdagangkan di luar negeri itu juga bisa masuk riko. Termasuk di dalamnya adalah fisabilillah. Fisabilillah pada masa Nabi ya tentu orang yang ikut berpartisipasi di dalam jihad fisabilillah. Baik dia sebagai pasukan, untuk peralatan senjata, untuk logistik, untuk kendaraan atau sebagainya yang dalam rangka jihad fisabilillah tersebut. Nah, sekarang kan sudah tidak ada. Lalu apa makna jihad fisabilillah? Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i memang pandangan mengartikan fisabilillah dalam makna yang luas, artinya orang yang berdakwah di jalan Allah itu adalah pandangan yang lemah. Tetapi di mazhab-mazhab yang lain, misalnya mazhab Maliki, bahkan dengan tegas menyatakan bahwa fisabilillah itu bisa berarti siapapun yang berperan, berkontribusi di dalam dakwah
agama Islam, dia bisa termasuk kategori fisabilillah. Meskipun dia orang kaya, meskipun dia apa namanya apa kaya raya atau eh, berkecukupan dan sebagainya, dia tetap berhak mendapatkan zakat. Meskipun di dalam pandangan mazhab Syafi'i ini pandangan yang dikutip dari Imam Ghazali dan kategorinya adalah pandangan yang lemah. Tetapi di mazhab yang lain bahkan membolehkan, bukan saja kepada orang, tetapi bisa juga di dalam bentuk infrastruktur, misalnya untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren, itu juga bisa. Kalau kita merujuk pada pandangan ulama. Tetapi sekali lagi, kalau konsisten terhadap Syafi'iyah, maka pandangan yang meluaskan makna fisabilillah terhadap orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, termasuk guru ngaji, itu pandangan lemah. Sebagaimana pandangan tentang zakat fitrah dalam bentuk uang di dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Sementara sekarang ini dengan kemudahan transaksi digitalnya, orang lalu banyak difasilitasi zakat fitrah dalam bentuk tunai, entah itu transfer atau QR code misalnya. Maka ya karena ini sudah menjadi tuntutan zaman, kita kemudian tidak serta-merta tetap kekeh dengan pandangan Imam Syafi'i yang tidak membolehkan ini. Karena ternyata dari pandangan Abu Hanifah membolehkan transaksi zakat dalam bentuk tunai. Meskipun misalnya dalam pada masa Nabi, tentu karena tradisi Arab, zakat itu adalah atau kutil balad, makanan pokoknya suatu negara. Di sana nggak ada beras, yaitu gandum atau kurma kan gitu. Nah, ketika di Indonesia makanan pokoknya beras, maka zakat fitrah itu dalam bentuk beras. Ini saja sebetulnya sudah tafsir yang sangat lokalistik kan, karena sudah tidak menyamai apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, sekarang pada era digital ini kemudian lalu berkembang bukan semata-mata zakat itu dalam bentuk kutil balad, tetapi juga bisa diberikan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk transfer atau bahkan dalam bentuk QR code. Lalu dalam batas-batas tertentu, misalnya sekarang sedang berkembang zakat saham, zakat cryptocurrency, itu juga sudah berkembang ke arah sana. Saya kira itu gambaran tentang itu. Ya, Ustaz, terima kasih. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa mengajukan pertanyaannya jika ada. Jika tidak ada, memang mari kita cukupkan ya. Iya, Ya. sekali lagi kayaknya ya itu Fatih benar suka kulihin. Jadi saya salah tempat ini. Jadi materinya ini materi untuk audien muzaki, bukan audien mustahik. Sementara di forum ini kayaknya mustahik semua. Menambah wawasan juga. Ya. Terima kasih, Bapak. Mari, oke teman-teman, kita cukupkan kajian sore ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator